I serve Him. Since I stand before the kingdom, since my life He controls, Since I give my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. the longer I serve Him, the sweeter it grows. The more that I love Him, the love He bestows. His days like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, The sweeter He grows. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih hari yang indah Tuhan sudah karuniakan menjadi bagian kami semua. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Kuasa Allah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk renungan firman Tuhan pada saat ini diambil dari pelajaran sekolah Sabat hari Senin 13 Februari yang berjudul Ketetapan Tuhan untuk Orang Miskin. Sekali lagi, ketetapan Tuhan untuk orang miskin. Penjelasannya, dalam tulisan-tulisan mereka, para penulis kitab suci memasukkan banyak ketentuan Allah bagi orang-orang miskin, orang-orang asing, atau para janda dan anak yatim. Nah, kita memiliki catatan-catatan tentang hal ini mulai dari Gunung Sinai. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun saitunmu. Keluaran 23 ayat 10 dan 11. Nah, telah dimengerti secara umum bahwa saudara, kata saudara di sini merujuk kepada sesama orang Israel atau sesama orang percaya. Nah, kita juga berpikir tentang mereka sebagai orang miskin yang layak atau saudaraku yang paling hina ini. Pemazmur memberikan petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan mereka yang membutuhkan, yaitu berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan, luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mazmur 82 ayat 3 dan 4. Nah, ayat ini menunjukkan keterlibatan kita dalam cara-cara yang lebih dari sekedar menyediakan makanan. Kemudian ada janji-janji bagi mereka yang menolong orang yang berkekurangan. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Amsal 28 ayat 27. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Amsal 29 ayat 14. Bahkan Raja Daud mencatat, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Mazmur 41 ayatnya yang kedua. Sebaliknya, sampai pada zaman modern ini, terutama di Inggris, di bawah pengaruh dari apa yang telah dikenal dengan sosialisme Darwin, banyak orang berpikir bahwa bukan hanya tidak ada keharusan moral untuk membantu orang miskin, tetapi juga bahwa itu salah. Ini fakta. Sebaliknya, mengikuti kekuatan alam, di mana yang kuat bertahan hidup dengan mengorbankan yang lemah, sosialisme Darwin. Percaya bahwa akan merugikan masyarakat untuk membantu katanya orang miskin, orang yang sakit-sakitan dan miskin, karena jika mereka berlipat ganda, mereka hanya akan melemahkan tatanan sosial bangsa secara keseluruhan. Nah, ini betapapun kejamnya, pemikiran ini adalah hasil dari apa? Hasil logis dari kepercayaan pada evolusi dan narasi palsu yang dipropagandakannya. Padahal Tuhan sudah menetapkan kepada orang-orang miskin bahwa mereka perlu dibantu, mereka perlu dapat perhatian, mereka perlu ditolong, karena ketika kita melakukan katanya hal ini, maka kita sementara membuat atau melakukan hal yang sama
kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, malam ini sebelum kami beristirahat, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kami beristirahat dengan nyaman dan senang, agar kami bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.